Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki surat Yunus ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون هو الذي جعل لكم الليل dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian malam hari litaskunu fihi, agar kalian tenang damai ya, di dalamnya. Wan nahara, dan yang menjadikan siang mubsira, bersinar ya, bercahaya, terang ya, sehingga kita dapat melihat. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Sungguh di dalam yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang mendengar. Qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Subhanahu, maha suci Allah, maha suci dia Allah, huwal ghani, dia maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. In indakum min sultanin bihada, tidak ada di sisi kalian terhadap dakwaan ini satupun bukti, hujjah, argumentasi, dalil, sultan dan kekuatan. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, adakah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang mendustakan, mengada-ngadakan dusta besar ya, atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan pernah beruntung. Mata'un fid dunya, kesenangan sesaat di dunia, thumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kami tempat kembali mereka, thumma nudhiquhumul adzab asyadida, kemudian kami akan rasakan kepada mereka siksaan yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan oleh kekufuran mereka. Hadirin rahimakumullah, ayat sebelumnya di ayat yang ke-66 ya, Allah Subhanahu wa taala menutup bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik atau orang yang menjadikan selain Allah sekutu tidaklah lebih kecuali mengikuti prasangka dan dugaan.
Ini penutup ayat 66 pekan yang lalu, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan hiburan kepada Nabi, pembelaan Allah kepada Nabi, jangan perbuatan mereka, perkataan mereka membuat sedih engkau, sebab kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Mereka karena tidak bersama Allah tidak memiliki kemuliaan. Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan apa yang dipersekutukan oleh mereka tak lebih hanyalah prasangka dan dugaan. Mereka itu mengira saja, tapi nggak ada dalil. Maka hadirin, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada orang-orang yang mempersekutukan di hadapan Allah. Berikut Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya atas bentuk-bentuk persekutuan sebagian daripada hambanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bentuk kesyirikan mereka itu tak lebih merupakan iftira atau kedustaan yang besar. Maka kesyirikan itu adalah bentuk kedustaan terbesar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah golongkan dosa terbesar yang tidak akan terampunkan. Jadi dosa terbesar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mati sampai dalam keadaan syirik ini, neraka selama-lamanya. Tidak ada harapan mereka untuk diselamatkan oleh Allah dalam surganya. Maka ini kira-kira hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat-ayat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat-ayat ya kepada kita. Meskipun di penutup ayat 67, ayat-ayat ini hanya akan dapat ditangkap, diambil manfaatnya. Bagi siapa? Orang-orang dan kaum yang mendengar. Maka hadirin, mendengar ini adalah pintu pertama untuk menghidupkan hati. Pintu pertama untuk membangun kefahaman dan kesadaran. Maka orang-orang yang tidak mau mendengar, ini orang-orang yang disebut oleh Allah orang-orang yang tuli, orang-orang yang pendengarannya tidak mendatangkan manfaat dan ilmu, maka mereka itu disebut oleh Allah orang-orang yang tuli. Lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk tidak digunakan untuk mendengar ya, mendatangkan kebenaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di antara tanda ayat yang Allah ingatkan bagi mereka yang mempersekutukan Allah adalah adanya siang dan malam. Malam dan siang. Allah jadikan bahwa perpindahan, pergiliran, pertukaran siang dan malam ini ayat. Di sana banyak tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pembuktian keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang mengatur ini semua. Jadi sekutu-sekutu mereka itu tidak bakalan mampu untuk mendatangkan siang dan malam. Sehingga di dalam ayat yang lain itu Allah menantang, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang selama-lamanya. Jadi ja'alallahu sarmadan. Jadi hal min ilahin ghairullahi ya'tikum bidya. Adakah yang bisa mendatangkan siang? Tidak ada. Tidak ada yang mampu. Maka ketika Nabiullah Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ingat ketika Ibrahim berdebat dengan seorang raja bahwasanya Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Ini salah satu sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Raja ini punya juga punya bisa berkelit. Aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi caranya apa? Bunuh prajuritnya, yang satu dimatikan, yang satu dihidupkan. Nah, itu buktinya aku juga bisa. Tapi ketika kemudian Nabiullah Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nah, Tuhanku yang memperjalankan siang dan malam, yaitu matahari. Matahari terbit dari timur, silahkan jak kau buat matahari itu terbit dari barat. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk. Maka ini telak sekali.
Jadi ketika Allah kuasa saja yang kemudian memperjalankan matahari, dan dari matahari ini terjadi perubahan siang dan malam, maka ini adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Maka menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan keagungannya. Maka salah satu ayat di surat Ali Imran ya, ayat yang ke-200 ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau pernah mendapatkan keadaan di mana beliau sholat malam penuh dengan untaian tangisan. Jadi bukan ayat ke-200 ya, ayat sebelumnya itu. Jadi 19 berapa itu? 191 atau 190 ya. Jadi surat Ali Imran 190 atau 191. Jadi Siti Aisyah menceritakan, tidak dapat aku sifati bagaimana keadaan malam hari itu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu kuat tangisannya sehingga terbasahi jenggotnya, sampai pun tempat sujudnya terbasahi oleh air mata tangisan beliau. Dan ketika ditanya, beliau mengatakan bahwasanya malam hari ini sungguh aku diturunkan satu ayat, maka celakalah orang yang ketika membacanya tidak mentadabburinya, ketika membacanya tidak menyadarkannya. Yaitu ayat tentang apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergilirnya siang dan malam, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan di situ ayat-ayat bagi orang-orang yang orang-orang yang memiliki kefahaman, jadi akal. Maka hadirin, ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kaunah ini termasuk juga ayat yang menguatkan ayat-ayat qauliyah seperti ini. Cuma kadang-kadang hadirin kita jarang ya melakukan tafakkur ini. Makanya Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa berpikir merenungkan ayat-ayat kauniyah sesaat ini bahkan nilainya bisa lebih utama dari beribadah. Ya, dalam satu ungkapan kama qala Ibnu Qayyim ya, lebih utama daripada ibadah setahun, atau kama qala begitu. Jadi intinya bahwasanya manfaat dan dampak ketika kita berpikir berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kadang-kadang jauh lebih kuat ya, sentuhannya ya di dalam hati kita dibanding kita ini membaca ayat-ayat seperti ini. Ya, terlebih kadang-kadang ketika kita tidak mampu untuk menangkap ya, kandungan sebuah ayat, tapi kalau kita membaca langsung ya fenomena ayat ini kan kita langsung ditunjukkan tanpa, meskipun kita membaca ayat Al-Quran, tapi di situ ada ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, ini salah satu mengapa kita kadang-kadang diperlukan ya, bahkan Allah mengajak kepada kita untuk merenungkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Cobalah kalian itu renungkan ya apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi tafakur diri sendiri ini ternyata mendatangkan nilai keimanan. Hadirin, saya tadi pagi membaca satu artikel bagaimana kekuasaan Allah dalam diri kita. Jadi kita ini ternyata detak jantung kita itu jadi tidak kurang ya, dalam sehari 10.000 kali. Masya Allah, 10.000 kali dalam sehari detak jantung kita. Belum lagi kita ini punya aliran darah dalam tubuh kita sejarak 200 km. 200 km aliran darah kita ini. Jadi kita ini punya pembuluh darah. Pembuluh darah itu kira-kira 200 km kalau diurai. Ini ada dalam tubuh kita. 200 kilo ini sini mana Pak ya? Sini Singkawang. Oh, lebih jauh lagi kan? 100 lebih. Ini 200 km pembuluh darah. Pembuluh darah kita 50 cm itu kira-kira harganya 500 juta.
Itu katanya Pak Dahlan Iskan ketika beliau bertanya tentang beliau itu pernah di livernya diganti pembuluh darahnya kira-kira 50 cm. 50 cm pembuluh darah itu harganya 500 juta. Jadi kalau kali 200, 500 kali 200 hampir 200 triliun. Jadi kita ini memang Allah bekali dengan kekayaan yang luar biasa. 200 triliun, subhanallah. Jadi kadang-kadang hadirin, kita ketika menyadari seperti ini ya, sholat beberapa rakaat itu akan terasa sangat ringan. Untuk mensyukuri pembuluh darah aja nggak cukup begitu. 200 triliun kita berjalan setiap harinya. Pembuluh darah Pak Dahlan Iskan dipotong itu kira-kira harus diganti dengan pembuluh darah palsu 50 mili ya. Nggak sampai 50 cm ya. 50 mili atau ya lupa. 500 juta. Jadi kira-kira kalau dikalikan itu 500 juta kali 200 kilo itu 200 triliun kita. Maka memang betul kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ini kalau berpikir ya, maka mengapa kadang-kadang seringkali salah satu sarana untuk ibadah adalah tanda syukur. Hadirkan ya tanda syukur. Maka Nabi ketika sampai bengkak itu jawaban beliau satu ya, aku ingin bersyukur. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga salah satu sarana untuk menguatkan hati, jadi mengkhusyukkan sholat kita, menghadirkan sholat yang lebih bermakna itu adalah dengan menghadirkan nikmat-nikmat Allah ke dalam atau dalam kehidupan kita. Maka hadirin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak ya kepada kita untuk berfikir. Jadi berfikir dan mendengar. Karena memang berfikir ini salah satunya stimulusnya itu pintu masuknya adalah dengan mendengar. Maka kalau kita ini dengar, maka kita akan terus berpikir. Ini salah satu pintunya ilmu. Tapi kalau kita nggak dengar sesuatu, kita pun tidak akan berpikir sesuatu. Tapi kalau coba hadirin, kita ini kalau mungkin ya kita di kereta di kendaraan, di pesawat atau kita lagi sedang dengar lagu begitu Pak ya. Walaupun lagu ini nggak betul kan. Tapi ketika kita dengar lagu meskipun kita ini nggak ya pakai kendaraan umum di pesawat atau di bis disetelkan lagu-lagu, kadang kita dengar sesuatu lagunya itu yang nggak betul, itu ngebayang kemana-mana kita, ngajak nggak betul kita terbayang kemana-mana, ya kan, melayang-layang kan kita kadang-kadang dengan suara-suara seperti itu. Begitulah juga kita ketika yang masuk ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga akan berpikir. Hadirin, maka siang dan malam Allah jadikan menjadi tanda agar kita bersyukur kepada Allah, karena ini kekuasaan Allah. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat mendatangkan malam atau mengganti menjadi siang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melalui wasilah matahari yang setiap hari ya Allah putar, Allah gilir, ini kekuasaan Allah yang menunjukkan keesaannya. Ya, matahari itu menunjukkan keesaan Allah karena menunjukkan kehendak yang satu. Setiap harinya terbit dari timur, tenggelam ke barat, tidak berganti. Maka menunjukkan Tuhannya itu esa, tidak ada sekutu. Sebab kalau ada lebih daripada satu Tuhan, pasti akan banyak kehendak. Sehingga Tuhan yang lain pun mengatakan, kau terbit dari utara, kau terbit dari timur, kau terbit dari barat. Nah, yang bingung mataharinya. Tapi itu kan nggak terjadi. Ternyata setiap harinya matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, terus sampai nanti Allah kehendaki kalau terbit dari barat, tanda hari kiamat besar. Tapi ini adalah membuktikan berarti yang menghendaki satu. Sebab kalau banyak kehendak, pasti sama-sama Tuhan ingin menunjukkan kekuatannya. Emangnya kau saja yang bisa terbit dari timur, aku pun juga ingin diakui Tuhan. Aku akan terbitkan matahari dari barat. Terjadikah itu? Tidak terjadi. Timbulkah dan terbit dari arah yang lain? Tidak. Berarti yang menghendaki satu. Dari matahari yang dipergilirkan, akhirnya terjadi siang dan malam. Siang dan malam. Dan ini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan yang lain, maka pastinya matahari akan terbit di tempat yang lain. Tetapi karena matahari konsisten, istiqomah, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari itu sesuai dengan garis edarnya. Dalam surat Yasin ya, wasyamsu tajri limustaqarrin. Sudah ada tempat khusus, apa yang disebut dengan
orbitnya. Sudah ada orbit yang ditetapkan oleh Allah, maka ditutup dengan dzalika taqdirul azizil alim. Jadi, dan itu adalah ketentuan Al-Aziz. Al-Aziz itu yang memiliki kekuatan, yang sanggup untuk menundukkan matahari sehingga kemudian dia berputar, sehingga kemudian kita mendapatkan satu keadaan, ya, subhanallah, di mana ketika malam tiba seperti yang Allah gambarkan, litaskunu, kalian sakinah. Sakinah, Pak, ya. Sama seperti kalau ayat tentang pernikahan, kan? Allah sebut, kenapa? Litaskunu ilaiha. Allah jadikan pasangan kalian agar kalian merasa tenang. Maka malam dihadirkan ternyata untuk menghadirkan ketenangan, kedamaian. Setelah kita berjibaku siang harinya penat dengan banyak pekerjaan, malam hari itu tenang, damai, sehingga kita bisa tidur nyenyak, tidak terganggu. Makanya ini juga menjadi isyarat bahwa malam hari itu tempat rehat. Sehingga di dalam surat Amma Yatasaalun juga al-laila subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna an-nauma subata. Jadi Allah jadikan malam hari itu tempat kita itu istirahat. Sehingga siapapun orang yang menyalahi fitrah ini, maka kita yang hancur, Pak. Jangan coba-coba kita melawan fitrah. Malam itu gunakan untuk rehat. Siang hari mubsira. Allah buka cahayanya agar kita itu berusaha dan bekerja. Memang tempatnya kerja siang, malam hari istirahatlah. Maka jangan dibalik. Malam dibuat kerja, siang dibuat istirahat. Siapa yang kalah? Hancur badan kita, Pak. Kita nggak akan pernah mendapatkan satu tempat istirahat yang walaupun kita hadirin di waktu malam 2 jam, 3 jam, penuh kita. Rehat itu totalitas. Maka betul-betul badan kita, fisik kita itu menemukan tempatnya istirahat. Beda kalau siang. Walaupun kita misalkan setiap malam kita bangun, begadang begitu. Siang walaupun tidur kita 3 jam, 4 jam, tetap saja nggak nyaman. Yang merasakan itu akan bisa membuktikan tidak nyaman, badannya rusak. Ya, badannya rusak. Maka biasanya yang disasar itu livernya. Maka liver ini kan karena orang suka begadangan. Karenanya Nabi itu tidurnya awal. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran begitu, jangan lebih dari jam 11. Dan lebih dari jam 11. Jadi, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang amat sangat darurat dan tidak menjadi rutinitas. Karena memang Allah telah tempatkan ini, litaskunu fihi, kalian di malam hari itu mendapatkan ketenangan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah yang kemudian menjadikan malam hari sehingga kita ini bisa rehat. Dan siang hari Allah sebut mubsira, yaitu tempat kita untuk bisa melihat. Allah berikan kepada kita cahaya sehingga kita dimudahkan untuk mengkais rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin, ini adalah ayat-ayat yang mestinya kita syukuri. Juga satu sisi adalah tanda kebenaran keesaan Allah dan batalnya persekutuan. Sebab yang dapat mendatangkan siang dan malam hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dipersekutukan mereka itu sedikit pun tidak mampu untuk mendatangkan. Makanya ditantang dalam banyak ayat bahwasanya kalau Allah jadikan siang, siapa Tuhan yang bisa mendatangkan? Karena ini buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, di ayat 68 Allah kemudian melanjutkan tentang bentuk persekutuan di sebagian hambanya, yaitu dengan menjadikan Allah memiliki anak. Qalu ittakhadallahu walada. Mereka itu mengatakan Allah itu menjadikan anak. Jadi ada sebagian hamba yang menjadikan anak. Maka Nabi Uzair dijadikan anak oleh orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dalam surat At-Taubah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan
Isa adalah anaknya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ini. Tidak benar. Allah nyatakan subhanah, maha suci Allah. Maka hadirin, kalimat subhanah itu maknanya adalah penyucian Allah, pembersihan Allah atas semua tuduhan. Allah, kita ketika mengatakan subhanallah, subhanallah, itu artinya kita mensucikan Allah dari semua bentuk tuduhan dan persekutuan. Sebagian hambanya Allah yang mempersekutukan Allah, ada yang dipersekutukan dengan manusia. Dikatakan Nabi Isa anaknya, Nabi Uzair anaknya. Ada yang persekutukan dengan batu patung sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Termasuk juga orang kafir Quraisy itu di ayat yang lain mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini amlahul banatu walakumul banun di surat An-Najm. Ini amlahul banatu walakumul banun antas'aluhum ajra fahum min maghramin muthqalun. Apakah milik Allah anak-anak perempuan? Lalu bagi kalian wahai orang kafir Quraisy anak laki-laki. Jadi penisbatan, kalian pilih yang nyaman enggak? Kalian nggak mau perempuan. Makanya orang-orang kafir Quraisy kan kalau lahir anak perempuan itu mukanya berubah, bahkan dikubur hidup-hidup. Tapi mereka sematkan, mereka tuduhkan bahwasanya malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Cara berpikir yang mana ini? Kau pilihkan untuk diri kalian yang utama anak laki-laki, sedang kau pilihkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Makanya Allah tegur mereka, amlahul banat, apakah miliknya Allah anak perempuan? Walakum, dan bagi kalian albanun, kalian suka dengan yang laki-laki, tidak mau dengan perempuan. Giliran tidak mau kau sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan andai kata ya, laki-laki lah milik Allah, andai kata seperti itu. Inilah sudah Allah tidak mengambil anak, diberikan anak pun dituduhkan oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy, malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ayat ini membantah semua subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tasbih ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan. Itu bayangkan. Kalau dibaca Allah tunjukkan bumi dan langit penuh isinya dengan pahala. Karena Allah itu cinta dengan hamba yang mensucikannya. Maka jangan kita anggap biasa. Kita kalimat habis sholat Pak, subhanallah, subhanallah. Ini disebut oleh Nabi kalimatani khafifatani habibatani indar rahmani thaqilatani indal mizan. Kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tapi berat dicintai oleh Ar-Rahman. Karena isinya adalah mensucikan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau disucikan, ditasbihkan, maka Allah itu mencintai kita. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kalimat tasbih ini termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita tasbih. Makanya Nabi kalau tiap pagi 100 kali, petang 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu 100 kali. Satu kali duduk. Termasuk bagian daripada zikir pagi dan petang. Karena ini adalah yang dicintai. Makanya Nabi pernah datang kepada salah seorang istrinya. Salah seorang istrinya, beliau dapati dari habis subuh sampai matahari menjelang tinggi masih belum beranjak. Kau dari tadi pagi masih belum beranjak dari tempat dudukmu? Iya ya Rasulullah. Maukah aku ajarkan? Kalau kau baca kalimat-kalimat ini menyamai dari awal sampai akhir, luar biasa. Ini kemurahan Allah. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini menyamai semua yang kau baca dari habis subuh, beberapa kalimat ini. Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdih. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, tapi kita kelipatannya adada khalqihi, sebanyak makhlukmu. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya makhluk. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan seridha engkau ya Allah zatmu. Engkau yang puncaknya keridhaan, aku sebanyak itulah, seberat itulah tasbihku kepadamu. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, dan seberat singgasanamu. Siapa yang mampu menakar singgasana Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Wa ridha nafsihi
wa zinata arsyihi wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatmu yang kau ajarkan. Maka subhanallah, ini kalimat singkat tapi luar biasa, karena di dalamnya ada unsur ini hadirin, tasbih, subhanallah. Maka hadirin, kalimat tasbih ini selain kita membersihkan Allah, juga sesungguhnya mencuci hati agar jangan berprasangka buruk kepada Allah. Sucikan hati. Jadi ini efeknya. Kita mensucikan Allah itu membersihkan Allah dari semua prasangka. Jadi prasangka manusia, Allah punya anak, Allah punya istri, kita jauhkan itu. Termasuk juga prasangka-prasangka buruk sebagian hamba, di mana kadang Allah ini disangka Allah nggak adil, Allah zolim. Ada yang begitu, Pak. Allah gak akan ampunkan. Ada orang yang berputus asa di hadapan Allah, menyangka Allah ini macam-macam. Ya Allah, apa kurangnya kita ini? Ya Allah, kita ini dah rajin sholat, tiap pekan kita datang pengajian, tapi kenapa rezeki Senin dan Kamis? Oh, ini orang yang buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, itu kita bersihkan. Maka hadirin, Allah membersihkan dirinya tidak memiliki anak. Sebab apa? Huwal ghani, Allah maha kaya. Allah kaya artinya tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah kaya tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Yang dalam hadis qudsi yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kekayaan Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau semua penduduk langit bumi, yang awal yang akhir, semua makhluknya berada pada hati orang yang paling ingkar, hati yang paling kufur, tidak ada satupun yang beriman, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan, sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaanku. Atau sebaliknya, semuanya taat, tidak ada yang maksiat, sedikit pun tidak ada yang menambah kerajaanku, kecuali tak lebih seperti telunjuk jari dimasukkan ke dalam lautan. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kekayaan Allah itu mutlak, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ketaatan kita tidak menambah kerajaan Allah, maksiat dan persekutuan kita juga tidak mengurangi kerajaan Allah. Allah Al-Ghani, maha kaya, nggak perlu anak, nggak perlu istri, sebab itu sifatnya makhluk. Makhluk berarti kalau perlu dianakkan, dan perlu istri berarti perlu memperanakkan. Makanya sifatnya Allah As-Samad, Allahus Samad. Allah itu apa hadirin? Tempat bergantung. Semua kita ini bergantung kepada Allah. Semua kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lam yalid walam yulad. Kalau masih perlu dianakkan dan diperanakkan, ini berarti masih perlu bantuan dengan makhluknya. Allah maha kaya, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Jadi, kemudian Allah berikan lahuma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Yang di langit, yang di bumi ini semuanya miliknya Allah. Kita ini termasuk miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, yang kita miliki ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Maka jangan kita ini sok memiliki begitu. Kita ini hanya diberikan kewenangan oleh Allah untuk memakainya dalam kehidupan ini. Diizinkan, kau pakailah itu. Tapi nanti sewaktu-waktu aku ambil, jangan marah. Jangan marah kalau sewaktu-waktu diambil, ya kan? Jadi suami kita bagi ibu-ibu adalah milik Allah, istri kita juga milik Allah, anak kita milik Allah. Semua yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menyadari ini, ringan Pak kalau kita andai kata mendapatkan ujian. Jadi inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kan selalu kata-kata dan ungkapan yang Allah berikan bimbingan. Kalau kalian dapat musibah, kalau ada musibah terjadi, alladzina idza asabathum musibah qalu, gimana agar kita ini bisa ridha, bisa ikhlas, bisa menerima tanpa ada rasa berat hati, tanpa ada rasa perasaan marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiatnya ucapkan kalimat ini, inna lillah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu disadarkan, inna lillah, kita ini milik Allah, maka kepada Allah akan kembali. Berarti hak Allah untuk mengambil
Jadi yang dititipkan kepada kita, maka insya Allah akan jauh lebih bisa ikhlas. Insya Allah ya. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah ingatkan di dalam ayat ini, karena Allah Maha Kaya, langit dan bumi ini miliknya, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Maka Allah kemudian menegaskan kembali, in indakum min sultanin bihadza. Kalian yang menuduh Allah memiliki anak, datangkan buktinya. Allah tantang. In indakum min sultan, tidaklah kalian itu memiliki sultan. Sultan itu artinya bukti. Sultan itu artinya argumentasi. Tidak ada sedikit pun argumentasi yang kalian miliki. Kalau begitu, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Maka kalian mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi kalau kalian nggak punya dasarnya, maka berarti apa? Kalian mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Karenanya di ayat 69 Allah langsung tegaskan lebih kuat lagi. Qul, katakan kepada mereka yang menuduh Allah punya anak, padahal Allah itu Maha Kaya. Langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak punya bukti sedikit pun tentang masalah itu. Kalian pun tidak punya ilmu tentang perkataan bahwasanya Allah punya anak itu. Maka katakan kepada mereka, orang-orang yang melakukan kedustaan yang besar. Maka hadirin, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah sebut yaftarun. Dan kata-kata iftara, yaftari, iftiraan itu adalah sebesar-besar kedustaan. Puncak kedustaan itu adalah ini. Jadi kalimat, kata yang paling tinggi. Orang menipu, kadzib, orang-orang munafik. Tapi kalau udah iftira ini telah melakukan kedustaan yang besar. Dan Allah tegaskan, yang melakukan kedustaan yang besar la yuflihun, tidak akan untung, pasti celaka. Jadi pasti binasa. Kan begitu? Allah tegaskan, tidak mungkin akan beruntung. Jadi tidak mungkin akan beruntung. Hadirin rahimakumullah, Allah lanjutkan di ayat 70, mataun fid dunya. Ini jawaban. Jadi para ulama ahli tafsir, ini jawaban. Kalau ada yang mengatakan, yang terjadi kan sebaliknya. Tengok itu orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak itu kaya-kaya semua tuh. Untung duniawi semua itu, untung semua itu kan. Makin kaya, jabatannya tinggi, dunia serasa dalam genggamannya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan itu, Allah punya anak itu ternyata kaya-kaya, luar biasa dunianya, tidak bertepi lah begitu, seakan-akan dunia ini milik mereka seorang. Maka Allah kemudian jawab, kalau engkau sangka itu adalah keberuntungan, tidak. Itu bukan keuntungan. Dunia, jadi dunia bagi orang-orang kafir Allah sebut mata, disebutnya oleh Allah kesenangan, bukan rezeki. Rezeki itu yang mendatangkan ketaatan dan syukur, itulah rezeki. Berarti itu bukan rezeki, bukan. Karena konsep rezeki dalam prinsip seorang mukmin yang mendatangkan ketaatan. Rezeki kalau membawa kepada kekufuran disebutnya istidraj. Dan istidraj itu adalah musibah. Kenapa? Tsumma ilaina marji'uhum. Maka kau jangan sangka kalau orang dibukakan dunianya dalam kekufurannya, tak lebih hanyalah kesenangan yang mata. Mata itu hadirin barang remeh temeh. Kalau dalam bahasa Arab disebut mata itu barang yang tidak ada harganya. Sudahlah disebut mata, disebut lagi dunia. Dunia itu arti dari akar kata dani. Artinya dani itu sesuatu yang rendah. Dahlah kesenangan yang remeh, lalu disebut oleh Allah barang rendahan. Kau jangan silau, kau jangan tertipu. Itu hanya kesenangan sesaat. Tsumma ilaina marji'uhum. Kami akan balik, tarik kembali. Tempat kembali mereka nanti. Tsumma ilaina marji'uhum. Mereka nanti akan mati. Nah kalau sudah mati, nudziquhumul adzab asyadid. Kami akan rasakan kepada mereka adab yang pedih disebabkan kekufuran mereka. Maka hadirin rahimakumullah, inilah hakikat harta bagi orang kafir. Dunia bagi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, konsepnya hanyalah kesenangan. Dia bukan rezeki. Tapi rezeki itu adalah rezeki yang membawa keberkahan. Dan itu yang ditarik dengan ketaatan dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa mengkaruniakan kita istiqomah dan menjauhkan kita dari semua bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman dan Islam kita hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dari manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.